itu mampu menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Dan kalau kita salah gunakan harta itu, maka dia akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bagaimana menggunakan harta itu menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Infakkan di jalan yang terbaik. Karena harta yang diinfakkan melalui sedekah tidak akan pernah berkurang. La yanqusul mal min sedekah. Harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Ada sebuah kisah Bani Israel. Ini kisah Israel ya. Udah masyhur di kalangan para ulama, ahli sedekah. Dia salah seorang suami istri yang bekerja untuk menjual kapas. Kalau bahasa Jambi ini kalau tidak salah kapuk. Setiap hari dia menjual kapas. Dan kapas itu dijual mendapatkan uang 1 dirham. Kapas dijual dapat uang 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 80.000. Jadi kalau zaman dulu mungkin banyak. Kapuk itu dibuka, diambil. Buah kapuk itu dibuka, diambil. Lalu dikumpulkan, diproses, dibuatlah mungkin bantal, apa segala macam, dijual. Setiap hari dia mendapatkan hasil dari penjualannya itu 1 dirham. 1 dirham harta yang ia miliki itu, setengahnya itu dia infakkan. Setengahnya itu untuk makan, setengah dari setengahnya itu pun dia berikan modal untuk dia jual besok hari. Begitu terus setiap hari. 1 dirham dibagi 2 disedekahkan, 1 dirham digunakan untuk kehidupan sehari-hari, setengah dari setengahnya itu pula dia jadikan modal untuk jual besok pagi hari. Lalu ketika itu suatu saat dia telah menjual kapas pulang. Di tengah perjalanan dia melihat di pasar ada 2 orang yang saling cekcok, yang saling ingin membunuh. Lalu datanglah seorang laki-laki penjual kapas itu. Apa yang kalian lakukan sehingga kalian melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan? Satu megang parang, satu megang apa? Mereka ingin saling membunuh. Kata orang yang ingin ribut itu, ini saya ini penjual, dia pembeli, sudah ambil barang saya, dia nggak mau bayar, makanya saya marah. Berapa uang engkau yang tidak dibayar oleh dia? 1 dirham. Diambil duitnya 1 dirham, dia kasih kepada orang itu. Dia menyelamatkan, tidak kenal siapa dia, tapi dia menyelamatkan 2 nyawa orang yang tidak dihukum. Pulang ke rumah, mengadu dengan istri. Istri bertanya, mana uang? Mana uang ini? Kenapa tidak ada? Kata suaminya tadi, dia ceritakan masalah itu. Apa kata istrinya? Masya Allah suami, aku bahagia dengan biarlah kita susah, tapi harta itu kita gunakan jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Ini buktinya. Kalau dapat istri yang solehah, ada itu jadi. Ada bilang kayak gitu. Kalau sempat suami tidak bawa duit balik apa? Sah balik ke rumah. Tidur ke belakang sudah. Tapi dia mendukung atas apa yang dilakukan oleh suami. Lalu besok pagi mau jual, nggak ada lagi yang ingin dijual. Karena duitnya nggak ada, mau beli modal nggak ada. Tapi di rumahnya itu ada sisa-sisa kapas. Dia kumpulkan kapas itu. Kalau sisa-sisa itu tentu kapasnya sudah jelek, sudah kotor. Tapi dia bersihkan, lalu dia bawa dari pasar sedikit cuma. Tentu saja setiba di pasar berjam-jam dari pagi hingga sore hari, tidak ada satupun orang yang mau membeli daripada kapas dia. Karena kapasnya sudah jelek, sedikit pun. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang laki-laki yang merenung. Sama nasib dengan dia, tapi seorang laki-laki itu penjual ikan.
Ditanya, kenapa engkau merenung di sini? Saya ini menjual ikan saya nggak laku-laku hingga akhirnya busuk. Apa kata seorang laki-laki tadi? Bagaimana kalau kita tukar saja? Engkau ambil kapas saya, belum tentu rezeki engkau di sini, dan aku ambil ikannya, belum tentu rezeki saya ada di sini. Silakan. Dia pun bertukar. Yang satu mengambil kapas, yang satu mengambil ikan. Dia bawa ikan siap untuk dia makan. Lalu istrinya bawa ikan itu ke dapur. Dia buka, dia lihat ada mutiara di dalam ikan. Mutiara yang mahal harganya. Dia pun berheran-heran melihat mutiara itu. Lalu dia bawa mutiara itu ke tukang mutiara. Bayangkan, ini orang dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bawa ke tukang mutiara. Apa kata orang yang akan membelinya? Wahai saudara, ini mutiara benaran. Ini mutiara yang paling bagus di dasar lautan. Ini mahal sekali harganya. Dan saya bisa membeli dengan 40.000 dirham. Harga yang dia sedekahkan dari 1 dirham. Tukang emas itu, tukang mutiara itu beli 40.000 dirham. Dan bisa orang lain yang membeli ini jauh lebih mahal daripada ini. Saya hanya mampu membeli dengan 40 dirham. 40.000 dirham. Dan engkau kalau mau lebih mahal, pergilah ke tukang mutiara yang di sana. Itu tokonya jauh lebih besar. Mungkin dia mampu membeli dengan harga yang lebih mahal dan harga yang lebih tinggi daripada saya. Jaga Allah. Apa kalau orangnya boleh aja dia bohong? Wah, ini mutiara yang biasa aja. Saya beli dengan harga segini aja, ini tidak bakalan laku. Tapi dijaga oleh Allah. Sehingga tukang mutiara itu pun jujur dengan sejujur-jujurnya. Dia katakan itu tokoh yang lebih besar, maka dia bawa mutiara itu ke tokoh yang lebih besar. Dia lihat sama perkataannya. Saya hanya mampu membeli dengan harga 80.000 dirham. 80.000 dirham. Tapi kalau engkau mau harga yang jauh lebih tinggi, engkau datang ke tempat yang sama. Mungkin dia mampu membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada ini. Dia pun bawa mutiara itu ke tokoh yang jauh lebih besar lagi. Maka dibelilah mutiaranya itu seharga 120.000 dirham. Masya Allah. Dia hanya memberi 1 dirham, mendapat lipatan ganda dari Allah 120.000 dirham. Ini benar apa yang sudah dikatakan di Al-Quran. Apa kata? Masalul ladzi apa? Orang yang permisalan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti dia apa namanya? Satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu membuahkan 100 biji. Itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Jadi kita kembali ke cerita tadi. 120.000 dirham yang dia dapatkan atas dasar dia infak 1 dirham pada orang yang ingin saling pulang. Lalu ketika dia mau pulang, Allah turunkan 2 orang di hadapannya seperti pengemis yang mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa, saya sangat membutuhkan sesuatu dari kalian berdua. Apa kata istri? Wahai suamiku, berikan setengah kepada dia. Karena kita bersyukur atas rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bagi 120.000 dirham, 60.000 dirham dia berikan kepada orang yang miskin. Diambil lalu dia pergi, kembali lagi dia kasih lagi. Ternyata 2 orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji bagaimana rasa syukur kedua suami istri tersebut. Aku adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah, bukan untuk mengambil hartamu, tapi melihat bagaimana syukurmu dan engkau sukses di dalam menjalani segala musibah ujian yang Allah berikan kepada. Ambillah uang ini 120.000 dirham dan itu dia bawa pulang. Jadi para bunda